Baik, terima kasih. Pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesia yang mengangkat tema tentang nikah tentu saja memiliki nilai ibadah dalam pandangan Islam. Kita akan mulai lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita seleksi. Untuk itu kita persilakan kepada Bapak Edi Suherman untuk menyampaikan pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kami bertanya, apa yang menjadi tolak ukur pernikahan dalam Islam dalam berkaitan dengan ibadah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Khalil. Ya, di dalam hadis ketika kita memilih istri itu Pak, ada 3 kan kriterianya. Biasanya kalau laki-laki itu cepat tertarik dengan li jamaliha. Kalau ngelihat wanita cantik itu kelepek-kelepek. Jadi kalau di depan begini nenek-nenek nggak kelepek-kelepek saya. Jadi aman gitu ya. Makanya kalau di depan begini Damai Indonesiaku yang di depan-depan dikasih yang tua-tua aja. Yang muda-muda belakang biar nggak terganggu mata saya. Li jamaliha. Kemudian li nasabiha. Ya, kemudian karena nasabnya lima liha, ya kan? Nah, itu kalau di dalam hadis awalnya itu lidiniha, tapi saya tadi balik itu kecenderungan kita sebagai laki-laki. Maka disebut fadfar bidzatid taribat siadak. Maka pilih mana yang agamanya bagus. Bukan sekedar hanya dia umpamanya sekolahnya sampai S3, enggak cukup. Dia lulusan di perguruan tinggi Islam tidak cukup. Dari mana Pak? Pengamalan. Gimana cara ngelihat pengamalannya? Pertama dia menghargai bapaknya dan ibunya enggak. Kalau dia sudah tidak pernah menghargai bapak dan ibunya pasti tidak bisa menghargai suaminya. Ya, kalau dia bisa menghargai saudaranya atau tidak. Kalau dia tidak pernah akur dengan saudaranya jangan diharap nanti dia akan akur dengan iparnya. Jadi implementasi dari agama adalah perilaku itu dan perilaku bisa dilihat dari akhlaknya. Nah kalau ini sudah jadi barometernya di dalam memilih istri, maka ketika nanti jadi istri itu gampang. Maka disebutkan di dalam hadis itu bahwa man razaqahullah imra'atan solihatan faqad anallahu fi syatradinihi. Ya, barang siapa yang oleh Allah diberikan rizki istri solihah. Jadi ingat istri solihah itu rizki. Kalau ketepatan istrinya tidak soleh, waduh itu udah nggak rezeki lagi, ya, bikin capek, ruwet dan seterusnya. Maka kalau punya istri soleh, Allah sudah memberikan pertolongan berapa? Setengah agamanya, syatrodinihi, falyattaqillah syatrol baqi, syatrosani, sebagian yang kedua sebut dengan azawad, syatrul iman, syatrudinihi, sebagian dari iman, sebagian dari agamanya. Oleh karena itu yang jadi ukuran adalah keagamaan. Karena tadi kita punya istri, punya suami, mau dunia dan akhirat. Di dunia kita juga nyaman, punya keturunan yang soleh, pasti dari keluarga yang soleh. Dididik oleh keluarga yang soleh, kehidupan nyampe di rumah nyaman. Coba Bapak Ibu sekalian, di luar sudah capek, diomelin atasan, pulang ke rumah dibentak istrinya. Kalau laki-laki dibentak istrinya, meskipun profesor, dia pasti goblok mendadak. Kiai, kalau berkaitan dengan memilih li jamaliha, ini kan sebagai seorang pria yang normal, pasti awalnya di situ begitu kan. Nah, tapi kita punya alasan begini, ya udah saya memilih cantiknya, toh nanti untuk adab dan agama itu adalah tugas saya pada saat pernikahan. Nah, ini bagaimana ini? Ya, tidak bisa serta-merta. Agama itu dibina mulai kecil. Makanya ibu bapak sekalian ketika Luqmanul Hakim memesan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka, hafal semua tinggal dilaksanakan. Ya. Pertama mengenal Allah karena di sana kita akan menjalani kehidupan dilihat oleh Allah agamanya. Jadi kita enggak karena jabatan, tidak karena apa, karena Allah. Yang kedua apa? Anishkur li wali walidaik ilayal masir. Ada perbaikan di dalam karakternya, menghormati kedua orang tuanya.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum jami'an fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Hafal semua. Jadi orang tua meskipun tidak cocok, kalau dia orang soleh tetap dia menemani orang tua. Jangan musuhin. Yang sekarang barangkali merasa pernah jengkel sama orang tua, mungkin pernah juga sakit hati sama orang tua. Gak seberapa yang kita bisa balas pada orang tua. Kemudian setelah itu ada amanah. Untuk apa? Aqimis sholatah. Ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asab. Ada tugas keluar. Tapi yang pertama dimulai dari kita mengenal Allah, di keluarganya yang baik, baru dia berbuat baik keluar. Tapi kalau dari kecil sudah tidak kenal Allah, dari kecil tidak kenal agama, berapa lama mau ngajarin lain nyari duitnya, berangkat pagi pulang malam terus gitu kan, kapan interaksinya? Baik. Kemudian dia buru-buru langsung punya anak. Ketepatan yang subur, diinjek jempolnya aja langsung hamil. Ini baru keinjek jempolnya, apalagi kena tendang gitu ya. Ini sudah hamil, kapan belajarnya? Disinilah orang tua berkewajiban mendidik anaknya mengenal Allah. Kalau memilih dipilih ini nggak gitu cantik, ini nggak terlalu kaya, wah ini nasabnya biasa-biasa saja, tapi agamanya bagus, nanti bisa dapat semua. Kalau dia mamanya pengen yang baik, orangnya pinter, dia udah hebat, tiba-tiba dia nanti jadi presiden, itu otomatis agak nasabnya udah bagus sendiri dimulai dari dia. Hartanya tiba-tiba banyak sendiri, anaknya orang alim, kiai, mamanya ya. Dan sendirinya dia menjadi anaknya kiai. Jadi bisa dapat semua. Tapi kalau dari awal sudah buruk, nggak tiba-tiba kita dapat agama. Maka fasfar bidzatiddin taribat yadak. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rizky yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya tentang apa itu tujuan pernikahan selain ibadah. Terima kasih Ustaz. Tujuan pernikahan selain ibadah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 4. Ketika engkau menjalankan pernikahan itu, pertama adalah engkau melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah engkau melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah engkau tabarruk dengan doa dari anak yang kalau engkau nanti mati, karena kan pernikahan itu akan diharapkan menghadirkan anak. Nanti begitu engkau mati ada idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin tafawbi aw waladin shalihin yad'ulah. Ente kudu punya anak yang kemudian akan menjadi bagian dari keselamatan engkau pada saat engkau mendidiknya dengan benar. Dan kemudian yang keempat adalah ketika engkau akan mendapatkan syafaat dari anak kalau engkau punya anak di waktu kecil kemudian meninggal. Karena itu dalam kitab Ihya ada seorang wali yang dia kagak mau nikah aja, dia nggak mau nikah. Imam Ghazali bercerita, satu waktu dia bangun tidur langsung dia panggilin muridnya, zawijuni, tolong nikahkan aku, tolong nikahkan aku. Murid-muridnya pada bingung, ini kan kagak mau kawin, gak mau nikah, ngapa tiba-tiba bangun tidur dia pengen nikah? Dikira mau beli nasi uduk kali. Begitu ditanya, kenapa Tuan Guru minta dinikahkan? Padahal berkali-kali kami berharap Tuan Guru menikah tidak mau. Wali. Kemudian dia bilang, aku bermimpi seakan-akan hari kiamat terjadi. Dan pada saat itu aku melihat banyak orang tua yang dihampiri oleh anak-anak kecilnya. Dan aku tidak ada yang menghampiri karena aku tidak punya anak kecil yang mati di waktu kecil. Maka aku minta dikawinkan segera karena aku takut di yaumil qiyamah tidak mendapatkan syafaat dari aku punya anak yang dia mati di waktu kecil. Maka itu tujuan dari menikah itu 4 hal tersebut yang dicantumkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Engkau menjalankan perintah Allah dan engkau membuktikan kecintaanmu kepada Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya. Walaupun memang jamaah sekalian berbahagia, perlu banyak usaha kita untuk menjaga terus rumah tangga dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah. Maka itu diceritakan dalam kitab ini. Kitab dulu kalau di pesantren kita ngaji kudu santri senior.
namanya kitab Uqudul Lujain, Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menceritakan tuh bahwa bila pun kau mendapatkan ketidaknyamanan dari istrimu, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang didapatkan oleh Nabi Ayub. Dan istri itu bila mendapatkan ketidaknyamanan dari suaminya, maka mendapatkan pahala Siti Asiyah yang dia menjadi istrinya Fir'aun. Jamaah, bahkan Allah pesan, ini rahasia perempuan. Kalau setiap engkau menikah, ayah mertuamu boleh jadi udah mati, udah meninggal. Tapi kemudian pesan untuk memperlakukan dengan baik seorang istri langsung dari Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Buat para suami, bahwa yang titip langsung seorang istri yang saat ini mendampingimu adalah Allah langsung. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan Allah ceritakan rahasia. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalaupun istrimu adalah sesuatu atau engkau mendapati pada istrimu sesuatu yang kau tidak suka, boleh jadi di situ Allah simpan kebaikan yang banyak. Makanya ada tuh Abdurrahman Bajal Haban, di kuburnya di Yaman, di Tarim. Dia jadi wali gara-gara punya bini kebangetan cerewet. Jadi wali Mas Agung, cuman saya nggak mau ngambil jalur wali dari ini. Kayaknya kagak sanggup gitu ya. Dia sabar, tapi nggak taunya dia wali. Begitu dia satu waktu ke dalam hutan, dia pengen menghindar dari istrinya, ketemu dua orang yang ada di dalam hutan itu, dan kemudian dia minta berteman, diakuin jadi bertiga. Boleh, syaratnya giliran waktu makan kudu nyiapin makanan. Giliran di hutan, tiba makan pagi, salah seorang itu berdoa, ya Allah turunkan makanan turun dari langit. Yang kedua berdoa, makanan turun dari langit. Giliran Abdurrahman Bajal Haban dia kebingungan. Ini pergi mana minta makanannya? Dia langsung berdoa, ya Allah berikan aku makanan seperti doa dari dua orang ini. Nggak taunya turunnya lebih banyak lagi. 10 kali lipat. Bingung nih wali yang dua. Kok ente banyakan turunnya? Apa doamu? Aku tidak akan beritahu kecuali kalian beritahu apa doa kalian berdua. Ini dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah diceritakan. Habib Zain bin Smith menceritakan. Dan kemudian dia cerita, aku berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan makanan dengan kedudukan seorang lelaki yang bernama Abdurrahman Bajal Haban. Lah nama gua tuh kata dia. Jadi rupanya nih dua orang bertawasul dengan nama seorang suami yang kebangetan sabar menghadapi istri yang cerewet. Tuh lihat, istri cerewet bikin ente senang jadi wali. Waduh, Masya Allah. Bagaimana istri solehah? Istri cerewet bisa ngangkat derajat suami. Baik. Mudah-mudahan istri saya masuk yang ini enggak. Tapi kita udah dapat rumus, kalau mau jadi wali, istri harus cerewet. Bapak siap jadi wali? Wali murid Pak ya. Baik, insya Allah nanti Kiai Khalil akan mendalami lagi bagaimanakah kita memandang pernikahan adalah ibadah dan ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita amalkan di dalam pernikahan. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kita pasti pernah